sore, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore ini mohon dimaklumin, saya kameranya tidak diaktifkan dulu ya, karena hari ini lagi ganteng-ganteng ini. Takut banyak yang naksir, jadi kameranya dimatikan dulu. Nah, untuk hari ini sesuai dengan jadwal, kita akan belajar materi pertama, materi sejarah dulu, yaitu tentang masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Sebagai pengantar, buat adik-adik semua, kalau kita bicara Orde Baru itu kan sebagai pengantar nih, kan tahun 1966 sampai tahun 1998. Nah, kemudian di dalam catatan sejarah ini adalah masa transisi. Karena yang disebut dengan Orde Reformasi itu tahun 1999 sampai hari ini. Jadi masa Orde Reformasi itu kan sedang berjalan sekarang. Jadi ke sana ini namanya yang kita sebut dengan Orde Reformasi. Kalau Orde Baru kan udah berjalan. Nah, kemudian sebagai catatan tentunya yang disebut Orde Baru kan ini. Nah, ini Orde Baru itu dari tahun 66 sampai tahun 98. Ini namanya Orde Baru. Kenapa sih Pak dibahas begitu? Ya karena seperti saya sering tegaskan, sejarah itu kan telah terjadi. Karena dia telah terjadi, maka batasan waktunya harus tegas. Oleh karena itu, kalau kita bicara Orde Baru, kapan Orde Baru itu? Orde Baru itu dimulai semenjak yang kita bahas sebelumnya, yaitu semenjak Super Semar. Super Semar. Ini mohon dimaafkan, mungkin masih tertempel gitu cara menulisnya. Super Semar. Sebentar. Jadi kan di sini ada Super Semar. Super Semar. Surat Perintah 11 Maret. Nah, jadi tentunya tahulah tanggalnya kan Surat Perintah 11 Maret. Nah, dari situ kan kelihatan tanggal sebentar. Tidak mau ditulis. Nah, tanggal 11. Aduh, kok nyempet ya, karena mungkin kecil. 3 tahun 66. Mohon dimaafkan tulisannya, tapi saya jelasin aja. Jadi yang namanya Orde Baru itu kan semenjak Super Semar. Surat Perintah 11 Maret tahun 66. Sampai kapan? Sampai Bapak Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya tahun 1998. Jadi akhirnya diambil kesimpulan namanya Orde Baru itu selama 32. Kenapa ya kok? Ngacaukan catatan. Jadi selama 32 tahun. Semoga dipahami. Bentar. Selama 32 tahun. Gitu kan ya? Nah, kemudian Orde Barunya bubar tahun 98. Bubarnya itu pada tanggal persisnya itu pada tanggal 21 Mei tahun 98. Nah, di situ dia bubarnya. Kenapa bubar pada tanggal 21 Mei? Karena pada tanggal tersebut Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya di Istana Negara. Dan itu pada waktu itu, mungkin ada dia belum lahir gitu ya, itu disiarkan oleh semua stasiun televisi radio nasional. Itu didengar oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi pada saat itu, apa yang terjadi? Pada waktu Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya, nah otomatis menurut Undang-Undang Kepresidenan yang berlaku pada saat itu,
itu digantikan oleh wakil presiden. Kenapa? Karena kalau presiden berhalangan tetap menurut undang-undang itu ada 3 kondisi. Yang pertama, presidennya sakit keras. Yang kedua, mengundurkan diri. Yang ketiga, meninggal dunia. Nah, Presiden Soeharto itu dia berhalangan tetap karena mengundurkan diri. Tentunya dia tahu, sering membaca, sering didengar gitu ya. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena didesak oleh gerakan reformasi. Gitu loh. Gerakan reformasi ini kan latar belakangnya adalah gerakan sebetulnya untuk memperbaiki sistem kenegaraan, salah satunya karena Presiden Soeharto waktu itu berkuasanya sudah begitu lama. Bayangkan dari tahun 66 sampai 98 tidak pernah diganti. Sebetulnya secara undang-undang, Soeharto tidak melakukan kesalahan. Kenapa? Karena undang-undang di zaman dulu mengatakan, presiden itu bisa diangkat kembali. Nah, cuman kata-kata diangkat kembali itu tidak dikonkretkan berapa kalinya. Jadi pada waktu Presiden Soeharto diangkat selama 6 kali, tidak ada salah secara undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang tidak mengatur boleh berapa kalinya. Nah, akhirnya itulah karena kesalahan sejarah itu akhirnya diperbaiki. Di waktu ada dia belajar tentang Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen gitu ya, maka presiden itu memang boleh diangkat kembali, tapi paling banyak hanya 2 masa bakti, 2 periode. Jadi sebagus-bagusnya seorang presiden, misalnya dulu SBY itu kan 2 masa bakti. Jadi tahun ketiga walaupun dia bagus gitu ya, ya tetap dia tidak bisa dipilih lagi. Dia harus berhenti dulu dari presiden. Nah, nanti di periode-periode berikutnya kalau memang ada yang mengusung dia untuk menjadi calon presiden, ya dia boleh ikut lagi. Jadi kalau misalnya di pemilu akan datang SBY mau ikutan jadi presiden lagi boleh gitu. Cuman waktu itu kondisinya Bapak Presiden Soeharto sudah mendapat desakan untuk berhenti menjadi presiden. Nah, jadi kembali ke soal ini, karena mungkin hari ini menulisnya agak terganggu saya, jadi pakai bahasa lisan dulu sementara. Jadi pada tahun 94 ini kan pada bulan Mei tahun 98, hanya kurang lebih 2 hari sebelum surat pengunduran dirinya dibacakan, Soeharto itu sebetulnya pada saat itu telah berusaha untuk memperbaiki citra negatif yang ada di pemerintahannya. Yaitu yang pertama dia mencoba mengganti, reshuffle itu kan mengganti, merombak kabinet-kabinet yang dipimpin pada saat itu untuk menjadi namanya kabinet reformasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kemudian dia berjanji akan mengadakan pemilu secepatnya setelah nanti terpilih presiden baru. Nah, katanya dia akan mengundurkan diri, ya tentunya karena presiden terpilih otomatis kan ada presiden baru. Nah, dia menjanjikan itu. Tapi masyarakat itu dalam bahasa yang mungkin agak kasar sudah antipati terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang menyebabkan begitu banyak masalah di akhir-akhir masa bakti dia yang ke-6 itu, terutama berhubungan dengan masalah yang mendasar yaitu masalah keuangan negara gitu ya. Nah, jadi akhirnya kalau dibaca di sini kan kabinet reformasi selain itu akan membentuk komite reformasi dan seterusnya, tapi semuanya ditolak oleh masyarakat karena masyarakat intinya sudah tidak mau beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, untung kita punya undang-undang yang mengatur kalau presiden itu berhalangan, maka dia digantikan oleh wakil presidennya. Jangan lupa wakil presidennya pada saat itu adalah B.J. Habibie. Nah, jadi akhirnya B.J. Habibie menggantikan beliau untuk menyelesaikan masa bakti beliau sampai selesai. Tapi ternyata B.J. Habibie mendapat amanat untuk mengadakan pemilu secepatnya untuk mendapatkan presiden yang baru. Kenapa? Karena yang disebut dengan Ode Reformasi yang di catatan kita ini, itu semenjak ada presiden pertama di Ode Reformasi akibat dari pemilu pertama tahun 1999. Adik-adik jangan lupa ya, pemilu pertama kita di Ode Reformasi kan 1999, ini pemilu pertamanya. Nah, kita mendapatkan presiden pertama kita Abdurrahman Wahid atau Gus Dur biasanya dipanggilnya gitu ya, Wahid. Nah, kemudian apalagi setelah itu kita mendapat wakilnya adalah Ibu Megawati. Ibu Megawati. Saya mohon maaf nih tulisannya hari ini kayaknya ketumpuk, nggak tahu di mana masalah teknisnya, tapi semoga masih bisa kebaca. Presidennya Abdurrahman Wahid dan ibunya Ibu negara kita atau wakil presiden kita adalah Ibu Megawati. Saya tegaskan, presidennya Abdurrahman Wahid, wakil presidennya Ibu Megawati, karena beda dengan ibu negara gitu ya. Presidennya adalah Bapak Abdurrahman Wahid, panggilan akrabnya Gus Dur,
dan wakil presidennya adalah Ibu Megawati. Nah, itu hal umum tentang Orde Baru dan Orde Reformasi. Jadi Orde Reformasi itu adalah niatnya adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa Orde Baru. Tapi dalam konteks soal ini, apapun yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu, masyarakat itu udah antipati. Itu antipati itu karena Soeharto pertama makin hari menyebabkan kehidupan kita menurut orang-orang di masa dulu itu adalah makin susah, terutama berhubungan dengan perbandingan kurs antara rupiah kita dengan dolar Amerika waktu itu sampai puncaknya di atas 20.000. Otomatis pada waktu $1 itu kita harus mengeluarkan uang 20.000 rupiah, maka begitu banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang akhirnya ya kehilangan kendali, gitu ya. Kemudian juga akhirnya menjadi PHK. Nah, PHK ini menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Akhirnya mereka nggak punya penghasilan, dan akhirnya mereka kemampuan mereka untuk membayar kepada bank juga terhenti. Gara-gara itu juga akhirnya sistem perbankan kita juga kolaps. Bahkan ada beberapa ahli ekonomi mengatakan sebetulnya kita di zaman itu sudah sempat beberapa hari mengalami sebagai sebuah bangsa yang bangkrut. Bangkrut itu bahasa akuntansi gitu ya. Jadi antara pemasukan negara sama pengeluaran kita tuh udah lebih banyak pengeluaran gitu ya. Jadi akhirnya negara kita tuh neracanya minus gitu. Nah, minus itu berarti kalau negara berarti dia bangkrut, bahasa ekonominya kira-kira gitu. Nah, dalam konteks soal ini tentunya karena bangsa Indonesia pada saat itu sudah tidak mau lagi mendengarkan solusi ataupun apapun yang disampaikan Soeharto karena tujuan cuma satu, Soeharto jangan jadi presiden lagi. Nah, itu bahasanya. Itulah sebabnya kenapa nomor satu itu jawabannya adalah D. Oke. Seperti biasa, penjelasan ini selalu boleh dikonfirmasi. Kalau ada data-data yang ada di punya, boleh disampaikan buat pembanding. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, disampaikan mungkin untuk melengkapi informasi yang sudah saya sampaikan. Nah, itu untuk soal nomor satu. Oke, semoga paham pengantarnya hubungan antara Orde Baru dengan Orde Reformasi. Kita pindah ke nomor 2. Nah, kalau sudah, perhatikan nomor 2. Masih berhubungan dengan yang nomor 1 tadi. Salah satu faktor yang menandai periode akhir Orde Baru adalah krisis kepercayaan. Penyebab munculnya krisis kepercayaan pada saat itu adalah apa? Kan gitu loh. Jadi singkat cerita seperti yang saya bahas tadi, ini kan berhubungan dengan konsep mata uang kita dibandingkan dengan dolar Amerika. Jadi membandingkan antara rupiah dengan dolar Amerika. Nah, gitu kan ya. Ini yang jadi masalahnya. Karena ya mau nggak mau, suka nggak suka, dolar Amerika adalah mata uang terpopuler di dunia, yang paling sering digunakan di berbagai negara, apalagi ya, berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Nah, waktu itu, untuk mendapatkan $1 Amerika itu deh, seperti yang saya bilang tadi, kita sampai memerlukan lebih dari 20.000 rupiah. Kalau adik-adik mengikuti perkembangan, adik-adik semoga pernah baca di zaman Jokowi ini kita pernah mengalami krisis keuangan juga. Pada waktu $1 itu kita harus mengeluarkan uang kurang lebih 14.800 rupiah. Nah, itu pada saat itu aja kita udah ribut kemana-mana. Ekonomi kita udah ribut, kondisi kita sudah mulai kacau secara sistem ekonomi makro gitu ya. Nah, jadi akhirnya, nah dalam konteks masyarakat, ini kan menyebabkan terutama yang berhubungan dengan pendanaan yang pakai dolar. Perusahaan-perusahaan yang pakai dolar itu kan akan mengalami kesulitan pembayaran. Nah, gitu. Jadi akhirnya berpengaruh kepada masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan dolar, akhirnya ya sampai ke level tidak mampu lagi melakukan aktivitas perusahaannya. Ujung-ujungnya seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, di Indonesia terjadi gerakan PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja ini biasanya terjadinya di mana? Di perusahaan-perusahaan besar. Kalau perusahaan besar, otomatis yang di PHK ini kan ribuan orang. Ya, ribuan orang. Nah, akhirnya orang-orang ini kan yang banyak juga yang masyarakat kelas menengah pun akhirnya kehilangan pekerjaannya. Karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka nggak punya lagi kemampuan membayar terhadap pinjaman-pinjaman mereka ke bank. Sekarang
Jadi bank pun akhirnya terpengaruh. Jadi bank tidak mendapatkan pembayaran dari pinjaman-pinjaman yang uang mereka yang sedang keluar. Jadi akhirnya bank itu terpengaruh. Sistem perbankan kita terpengaruh. Nah, karena sistem perbankan terpengaruh, karena tidak mampu nasabah membayar hutang mereka, akhirnya berpengaruh luas kepada keseluruhannya. Ada PHK, gara-gara di PHK kan, orang itu bulan berikutnya setelah di PHK kan nggak punya penghasilan lagi, mungkin hanya dapat tunjangan di bulan pada waktu di PHK. Di bulan kemudian mereka sudah kehilangan penghasilan. Mau nggak mau, mereka tidak punya lagi kemampuan membayar. Nah, akhirnya sampai yang level tadi, sampai level bahwa negara kita sebetulnya sudah kolaps. Cuman tentunya negara tidak ingin bikin panik warga negaranya. Hal itu tidak disampaikan di forum-forum terbatas. Sebetulnya beberapa ekonom berani mengatakan kita tuh sebetulnya sudah bangkrut. Nah, kebangkrutan itu kan yang ujung-ujungnya disalahkan siapa? Ya negara. Negara yang melakukan pemerintahan siapa? Presiden. Jadi akhirnya presiden ya tentunya mendapat desakan. Anda sudah nggak mampu nih mengendalikan ekonomi kita melalui orang-orang ahli ekonomi Anda di tim Anda sudah tidak mampu. Jadi artinya Anda punya tim yang salah. Anda punya tim yang tidak bisa menjaga ini. Nah, kemudian jangan lupa itu semua juga semuanya itu akhirnya diperparah yang kita kenal dengan kata KKN. Semoga pernah dengar. Kan gini, bahasa sejarah bisa, sosiologi bisa, ekonomi bisa. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pada waktu diteliti-teliti karena masyarakat dalam suasana marah, korupsi yang melakukan siapa? Gitu ya. Muncullah kata-kata mafia cendana. Kenapa muncul kata mafia cendana? Karena rumah Bapak Presiden Soeharto itu di Jalan Cendana. Jadi sampai ada tuduhan bahwa ini salah satu penyebabnya karena korupsi yang begitu teratur, begitu terorganisir dari mafia cendana tadi. Nah, itu korupsi, kolusi kan kerjasama kepentingan. Nepotisme itu kan rasa kekeluargaan. Nah, jadi akhirnya kebencian terhadap keluarga Soeharto, akhirnya kepada Presiden Soeharto memuncak. Nah, memuncak itu akhirnya intinya masyarakat kita, terutama orang-orang yang mengerti secara ekonomi gitu ya. Kalau masyarakat banyak sih nggak begitu ngomongnya. Pokoknya mereka susah mendapatkan bahan-bahan pokok untuk hidup mereka di saat itu. Nah, para ekonom marah karena bagaimana mungkin kamu bisa berusaha kalau untuk mendapatkan $1 saja kami harus mengeluarkan Rp20.000. $1 Rp20.000. Berarti kan artinya nilai mata uang kita turun. Nah, itu kan menyebabkan begitu banyak efek makro dan mikro terhadap ekonomi Indonesia. Ujung-ujungnya orang kan akan mencari ini penyebabnya siapa? Penyebabnya karena Soeharto. Jadi akhirnya ujungnya ya cuma satu, Soeharto harus turun, cari pemimpin yang bisa mengendalikan ini, gitu loh. Jadi artinya Soeharto tidak benar-benar tidak diberi kesempatan lagi untuk berargumentasi apapun untuk menyelamatkan ekonomi kita pada saat itu. Dan ekonomi itu kan adalah masalah dasar, masalah perut orang banyak. Nah, jadi akhirnya hal itu menyebabkan kita atau masyarakat kita pada saat itu betul-betul kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan. Kebetulan pemerintahan itu pemerintahan yang kalau dicari-cari masalahnya banyak. Kayak orang nggak pernah puas berkuasa 32 tahun, nggak pernah turun-turun. Walaupun tentunya ada jaringan kekuasaan, hubungan timbal balik yang nggak bisa hanya dilihat dari sudut pandang Soeharto. Tentunya ada hubungan dengan Golkar, ada hubungan dengan backing Soeharto pada saat itu dan seterusnya. Jadi terlampau luas bahasanya. Tapi intinya dalam bahasa ekonomi kita sudah tidak percaya lagi kepada tim pemerintahan Soeharto, khususnya di ekonomi, untuk menyelamatkan sistem ekonomi kita makro yang hancur lebur berantakan pada saat itu, yang efeknya menyebabkan kesusahan di masyarakat di level apapun. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dibaca di nomor 2 ini, salah satu faktor yang menandai periode akhir Orde Baru adalah krisis kepercayaan. Itu kalimat penting itu, krisis kepercayaan. Penyebab munculnya krisis kepercayaan saat itu, kenapa? Ya, tadi, kenaikan nilai tukar rupiah, gitu ya, sehingga akhirnya kita mata uang kita turun dan akhirnya berpengaruh kepada ekonomi makro, akhirnya berpengaruh kepada mikro, yang akhirnya menyebabkan masyarakat sulit menjalani hidupnya sehari-hari. Nah, itu jawaban paling rasional. Terus kalau misalnya yang lain kenapa Pak misalnya kok yang lain bukan jawabannya misalnya gitu. Contoh misalnya
Sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja akibat dari hancurnya sistem ekonomi makro tadi, akhirnya terjadi PHK, gitu kan. Jadi berhubungan dengan yang tadi berawal dari mata uang. Terus yang saya memang bukannya ada Pak benar, tapi itu kan pernak-pernik politik yang terjadi, intrik-intrik partai-partai politik pada masa Orde Baru. Betul. Waktu itu ada konflik-konflik terutama dengan PDI yang waktu itu selalu ditekan oleh pemerintahan Orde Baru agar tidak muncul dan tidak berkembang. Kenapa bilang ditekan? Buktinya, pada waktu Presiden Soeharto tidak menjadi presiden lagi, PDI Perjuangan tanpa bermaksud memuji gitu ya, akhirnya menjadi partai nomor 1 pemenang pemilu tahun 1999. Bayangkan tadinya nggak pernah menang, kemudian penekannya, maksudnya Orde Baru bubar gitu ya, karena Soeharto tidak berkuasa, kemudian mereka begitu semangat untuk mengambil alih pemerintahan, dan akhirnya mereka di pemilu pertama tahun 99 itu kan adalah juara pertama. Jangan lupa pemilu 99 itu juara pertamanya nomor 1 adalah PDI Perjuangan, ada Perjuangan sudah, kemudian nomor 2-nya tidak disangka-sangka ternyata masih kuat Golkar, nah nomor 3-nya adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, partainya kaum sarungan orang nyebutnya, atau partainya NU, organisasinya NU, partainya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, itulah sebabnya kenapa jawaban A, karena yang lain itu hanyalah pernak-pernik, sedangkan penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Nomor 2, jadi jawabannya tidak dirubah, jawabannya adalah A. Oke, semoga paham. Yang nggak paham silakan komen atau tanya, atau mungkin punya data pembanding. Pak, kayaknya bukan itu dia jawaban. Nggak apa-apa, silakan. Nah, kita lanjut ya, nomor 3. Konsentrasi nomor 3. Reformasi menjadi tonggak kesadaran politik masyarakat Indonesia. Faktor yang mendorong terjadinya reformasi itu apa? Singkat cerita gini, ini Orde Baru. Ya, ini ada Orde Baru. Telah berkuasa dari tahun 66 sampai tahun 98. Akhirnya kita tahu nih ternyata 32 tahun. Makin ke sini, gitu ya, ujungnya terlihat makin banyak KKN. Sudah tahu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau ditelusuri lagi, ternyata sumbernya berasal dari mana? Yang orang nyebut namanya Mafia MC, Mafia Cendana. Nah, Mafia Cendana ini siapa? Ya, berhubungan dengan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Makanya ada kata-kata kroni, keluarga Soeharto. Nah, gitu deh, konsep sejarahnya kan gitu. Nah, jadi bayangkan dia berkuasa 32 tahun. Kemudian selama 32 tahun itu memupuk, muncul konsep yang kita sebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu diperparah lagi, di masyarakat berkembang isu-isu tentang apa tadi, mafia cendana, MC mafia cendana. Kalau dihubung-hubungin lagi, ternyata pengendalinya adalah anak-anak Soeharto. Jadi akhirnya orang menyorot semuanya kepada Soeharto, kroni-kroninya, dan keluarganya, sampai dapat julukan mafia cendana. Nah, ujung-ujungnya, gara-gara hal ini, makin hari, ekonomi kita mengalami penurunan, singkat ceritanya gitu. Dalam konteks semua aspek, orang kehilangan pekerjaan, itu kan ekonomi banget. Kemudian kegiatan ekspor impor kita menurun karena nilai rupiah kita dibanding dolar udah begitu turun. Kemudian dan yang paling parah kan yang dirasakan masyarakat, sembako, 9 bahan pokok, hal-hal yang mendasar yang kita perlukan di dapur itu kita sulit temukan di pasaran, kalaupun ada harganya naik. Nah, maka kalau sudah ngomong masalah perut, masyarakat tuh kadang sederhana, cuman ingin nyaman, kalau dia mau beli ada, kalaupun dia mau beli terjangkau, nggak macam-macam mintanya. Nah, itu udah nggak jamin sama Orde Baru. Akhirnya, ya tentunya akhirnya ya negara kan, kita memilih seseorang jadi pemimpin itu kan sederhananya adalah agar kita hidup nyaman. Kita menyerahkan, menurut teori politik kan waktu kita memilih, berarti kita menyerahkan sebagian hak pilih kita, hak kita mengatur hidup kita kepada penguasa. Nah, penguasa kita berikan hak untuk mengatur hidup kita. Ternyata hak yang kita berikan ke dia gunakan malah untuk kepentingan kroni-kroninya dia, grup-grupnya saja, kelompok-kelompoknya saja. Dalam bahasa lain adalah orang-orang yang dekat dengan dia saja. Jadi masih di lingkar kekuasaan gitu loh. Nah, jadi akhirnya marah masyarakat. Nah, kemarahan masyarakat itu adalah pada saat ya
uang ada, tapi yang dibeli mahal banget. Kemudian akhirnya pertama uang ada, yang dibeli masih ada, tapi mahal. Yang kedua uangnya nggak ada, yang mau dibeli mahal, tambah marah masyarakat. Nah itu yang kita sebut dengan masalah dasar tentang keuangan. Nah jadi itulah sebabnya kenapa nomor 2, 3 jawabannya B, intinya adalah masalah ekonomi yang secara makro dan mikro menekan kehidupan kita sendiri. Nah banyak faktornya, tentunya kalau orang ekonomi yang bicara akan lebih luas, tapi ini kita ngomongin dalam konteks sejarah, cerita kilas balik, kenapa sih kita sampai kehilangan kepercayaan terhadap Orde Baru, intinya gitu. Itu penjelasan untuk nomor ketiga. Kita lanjut ya, kita pindah ke nomor keempat. Sekarang perhatikan nomor 4. Pada tahun 1998, gerakan mahasiswa menuntut pemerintah segera melaksanakan agenda reformasi. Nah, waktu bilang agenda reformasi, adik-adik jangan lupa, waktu terjadi reformasi, ini kan pertama ada gerakan reformasi. Ini kan gerakan reformasi, singkat cerita gitu dulu. Ini ada gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu banyak banget yang melakukan. Tapi intinya biar lebih terkristalisasi, biar sederhana, pokoknya ini yang menimbulkan namanya tuntutan reformasi. Gerakan itu menimbulkan tuntutan. Tuntutan reformasi. Nah, gitu loh. Nah, tuntutan ini banyak, tapi kalau dirangkum ya, tuntutan itu kurang lebih ada di 10 bidang. 10 bidang. Saya sebutkan secara lisan saja. Misalnya pertama yang paling konkret adalah turunkan Soeharto. Kemudian adili para koruptor dan koroni-koroninya. Kemudian hapuskan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hapuskan dui fungsi ABRI. Sampai kayak gitu sensitifnya masyarakat tentang ABRI. Kenapa? Karena kepemimpinan Presiden Soeharto itu orang menganggap itu pemerintahan militer. Kenapa? Karena pada saat itu presidennya mantan angkatan darat. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, otomatis pola garis komando pasti akan terjadi. Kalau kita ngomong militer itu kan komando. Gitu deh ya. Nah, jadi banyak banget kemudian perbaiki sistem ekonomi, biasalah hukum yang lebih adil, pelaksanaan hak asasi manusia, kemudian kepastian tentang masalah ekonomi, kebutuhan-kebutuhan dasar itu banyak. Tapi itu ada kurang lebih 10 tentang tuntutan reformasi. 10 ini karena kenapa? Karena ini sudah disaring, karena banyak banget gitu loh. Nah, akhirnya tuntutan ini kan reformasi terjadi nih. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan agenda reformasi. Jadi harapannya adalah di agenda reformasi. Nah, namanya juga agenda kan, agenda reformasi. Agenda reformasi itu kan berarti kan rencana apa yang akan kita lakukan. Kamu agendanya mau kemana minggu depan? Wah, saya minggu depan tuh mau pergi sama ini, sama ini, sama ini. Mau kemana? Atau kan ada rencana kan? Nah, sama. Agenda reformasi itu semacam reformasi udah terjadi, tuntutan udah terjadi. Nah, sekarang apa yang mau dikerjakan? Yang namanya agenda reformasi. Kurang lebih 10 juga gitu loh. Tapi yang baru berhasil, kalau menurut para pengamat itu yang baru berhasil yang nomor 1 saja, itu kan turunkan Soeharto. Ya, karena Soeharto faktanya memang sudah turun pada waktu yang saya bilang tadi, waktu dia mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, digantikan oleh wakil presiden. Kita bersyukur karena di negara kita ada undang-undang kalau presiden mengundurkan diri, salah satunya gitu kondisinya, maka langsung digantikan oleh wakil presiden. Untuk apa? Agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Karena kalau misalnya tidak ada undang-undang itu setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, ya pasti terjadi banyak sekali orang-orang yang merasa pandai, merasa bijak, merasa mampu memimpin negara ini untuk menjadi presiden berikutnya. Kan gitu kan? Tapi kan, faktanya kan tidak begitu. Gitu loh. Buktinya sampai hari ini pun sebagian orang, saya kan netral nih, sebagian orang menganggap sebetulnya di order reformasi ini ya kehidupan kita pada sisi tertentu mengalami kebaikan, kemajuan, tapi di sisi lain juga akhirnya malah menimbulkan banyak hal yang dulu ada di Orde Baru sudah bagus, malah tidak berjalan di masa-masa sekarang. Tergantung siapa yang menilai.
Nah, sekarang di sini apa sih tuntutannya yang paling tegas? Kita perhatikan di sini. Melaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung. Itu baru terjadi, adik-adik jangan lupa ini baru terjadi pada tahun 2004, pemilu 2004. Nah, di sini kita memilih presiden pertama kali langsung yaitu SBY terpilih. Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu. Ini nggak pernah ada. Oke, artinya secara lantang pendemo rakyat gitu ya, demonstran bilang bubarkan DPR itu tidak. Tapi kalau turunkan Soeharto jelas. Mendukung referendum rakyat Timur Timur waktu itu bangsa kita malah sebetulnya konflik intern karena antara ABRI dengan pemerintah itu beda beda pandangan gitu loh. Karena Timur Timur itu kalaupun dilepaskan sebetulnya tidak terlampau bermasalah. Karena kalau misalnya mau ngomong jujur, kontribusi Timur Timur untuk kita juga tidak terlampau banyak. Kalaupun kita dulu menerima Timur Timur, karena kita menganggap mereka itu saudara-saudara kita yang ada di Timur Barat. Di Timur Barat kan ada Timur Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini kan di timur bagian timur gitu loh. Nah, ya, kenapa? Karena mereka ini waktu kita merdeka bukan Indonesia, karena dia dijajah oleh Portugis. Adik-adik semoga ingat bahwa yang disebut dengan Indonesia itu adalah semua daerah yang pernah dijajah Belanda. Nah, sedangkan Timur Timur itu kan dijajah Portugis. Jadi dia bukan Indonesia. Gitu pada waktu kita merdeka. Nah, setelah merdeka, mereka mengajukan diri menjadi bagian dari Indonesia. Setelah bagian kita dari Indonesia, dia bisa ngelihat potensi dirinya, diojok-ojokin sama Australia, diyakini itu diojok-ojokin sama Australia untuk lepas dari Indonesia berhubungan dengan masalah sumber minyak di Celah Timur. Nah, tanpa bermaksud bahagia mengungkapkannya, Timor itu sekarang menjadi salah satu negara miskin di dunia. Menurut PBB, sekarang nomor 2 termiskin di dunia itu adalah Timor Timur. Nah, jadi waktu bilang mendukung referendum Timor Timur itu adanya di zaman B.J. Habibie. Ya. Kemudian menggantikan Presiden Soeharto dengan B.J. Habibie itu bukan tuntutan, itu sudah undang-undang. Menurut undang-undang, kalau presiden yang sedang berkuasa itu berhalangan tetap, seperti yang saya bilang tadi, maka di Indonesia langsung digantikan oleh wakil presiden agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Kapan selesainya? Sampai terpilih presiden yang baru. Jadi tidak ada oknum-oknum politik, pemain politik itu yang berusaha mencari kesempatan kalau misalnya di Indonesia sedang terjadi kekuasaan. Karena bisa aja di sana militer pun dia bisa ikut bermain. Nah, undang-undang negara kita telah mengatur itu. Kalau presiden itu berhalangan tetap, maka otomatis dia digantikan oleh wakilnya. Jadi otomatis tidak ada perebutan kekuasaan di masa-masa jedah sebelum kita menemukan presiden baru. Nah, itulah sebabnya kenapa jawaban A, kalau ini jelas dari awal, di tuntutan ada, di agenda pun ada, yaitu menghapuskan dui fungsi ABRI. Kenapa? Karena sebagian masyarakat sipil kita menganggap gaya-gaya militer yang ditanamkan di masa Orde Baru itu memang menjamin kestabilan, tapi membunuh demokrasi. Kadang-kadang malah tidak menghormati hak asasi manusia. Jangan lupa kalimatnya, dia membunuh demokrasi dan mengabaikan nilai-nilai atau hak-hak asasi manusia. Dalam konteks garis komando luar biasa bagus, karena perintah itu akan dengan cepat sampai kepada aparat di bawahnya. Cuma dalam konteks luas dia membunuh nilai-nilai demokrasi gitu ya, bahasa kasarnya. Terus yang kedua lagi dia merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Makanya pada masa Orde Baru itu banyak tuduhan Presiden Soeharto itu ya maksudnya dia dengan para koroninya itu melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Nah, makanya jawaban A kenapa ada di tuntutan reformasi dan ada di agenda reformasi, yaitu menghapuskan konsep dui fungsi ABRI. Itu penjelasannya. Oke. Yang dengerin, semoga sabar dengerinnya, dan silakan disampaikan pendapatnya kalau ada data-data pembanding dari penjelasan saya tadi. Kita lanjut. Oke. Kita kembali ke nomor 5. Tadi sudah kan? Nah, sekarang nomor 6 ini ada satu kejadian yang unik. Uniknya begini maksudnya. Kalau di masa dulu, yang namanya presiden itu kan adalah menurut undang-undang di masa Orde Baru. Jadi ini menurut catatannya ya, jangan lupa. Menurut undang-undang
menurut undang-undang tentang partai politik, tentang parpol, dan tentang sistem pemilu di masa dulu, di masa Orde Baru, itu presiden itu berasal dari partai pemenang. Jadi menurut undang-undang tentang partai politik dan sistem pemilu di masa Orde Baru, itu presiden itu, ini P-nya presiden, itu berasal dari P partai pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu. Ini aturan umum yang perlu dipahami yang terjadi di masa Orde Baru. Jadi presiden itu pasti berasal dari partai pemenang pemilu. Logika yang mereka pakai adalah kalau presiden itu berasal dari partai pemenang pemilu, kan partai pemenang pemilu itu berarti kan mendapat suara orang banyak, dipilih oleh orang banyak. Nah, jadi kalau presiden itu berasal dari partainya sangat rasional, gitu. Kalaupun nanti misalnya tidak dianggap mutlak, terjadi pemungutan suara di tingkat legislatif, ya maka mereka juga akan memenangkan pemilihan tersebut. Karena presiden yang diusung adalah dari partai yang memenangkan pemilu. Ya, proses pemenangan pemilu itu kan adalah sebuah proses bagaimana rakyat percaya terhadap suatu partai. Itu dulu. Nah, pada waktu di masa reformasi, ada kan pernah dengar gini, kalau di Orde Baru, di Orba ya deh, di masa Orde Baru, kan yang namanya partai politik itu cuma ada 3. Yaitu nomor satunya selalu Golkar, nomor 2-nya P3, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian yang satunya lagi adalah PDI. Nah, PDI loh, belum pakai perjuangan. Itu partainya. Kebetulan, ya kebetulan, jadi ada yang berani bilang, secara sistematis, memang sistem yang ada di Orde Baru itu akan mengatur atau mengkondisikan agar Golkar menang. Golkar untuk menang. Karena kalau Golkar menang, sesuai dengan hukum yang berlaku, presiden itu usulannya baru dari Golkar, dari partai pemenang. Nah, Golkar selalu mengusulkan Soeharto jadi presiden. Awalnya murni, yang kita amati gitu ya, awalnya murni karena memang Soeharto bisa betul-betul bisa melaksanakan amanat dia sebagai presiden. Tapi lama-lama kita ngelihat kemenangan Soeharto, kemenangan Golkar itu harus dicapai. Karena kalau Golkar menang, maka calon presidennya Soeharto. Kalau Soeharto presidennya, otomatis bisnis-bisnis anak Soeharto itu akan teramankan. Jadi ujungannya adalah hubungan bisnis. Karena menurut ahli-ahli sosiologi, Soeharto mulai mengalami penyimpangan semenjak anaknya mulai dewasa. Logikanya sederhana gini, misal kalau anak-anak kita gitu ya, paling minta apa sih? Minta alat-alat perlengkapan sekolah, mungkin alat-alat olahraga, mungkin hiburan di rumah. Nah, ini anak presiden gitu. Jadi yang diminta tuh apa? Proyek pembangunan. Akhirnya disitulah muncullah yang kita sebut dengan nepotisme. Jadi apa-apa jatuh buat keluarga. Gitu ya. Bisa jadi memang yang menjalankan bukan anak Soeharto langsung, tapi perusahaan-perusahaan yang dapat proyek itu sebetulnya ada hubungan kerjasama dengan anak-anak Soeharto. Nah, jadi akhirnya ada nepotisme, ada kolusi kerjasama kepentingan juga. Nah, kejadiannya beda waktu di zaman Ibu Megawati. Kan Ibu Megawati itu ada tahu ketua PDI Perjuangan. Jangan lupa namanya sudah berubah. PDIP. Ingat ya? Partai Demokrasi Indonesia ada P Perjuangan. Nah, di pemilu pertama tahun 1999 ini pemilu pertamanya kan juaranya begini seperti yang saya sampaikan tadi. Satu adalah PDI, P, ini nomor 1. Kejutannya adalah Golkar ternyata mungkin dengan sisa-sisa pengaruhnya dia masih bisa menang nomor 2. Jadi dia boleh cek siapa pemenang pemilu pertama 99. Nah, yang ketiga ini partainya Gus Dur, yaitu PKB. Jadi organisasinya NU Nahdlatul Ulama, tapi partai politiknya adalah PKB. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang lama, harusnya kan calon presiden itu kan dari PD Perjuangan. Nah, kelihatan PD Perjuangan memang mengusung waktu itu adalah Ibu Megawati sebagai calon presiden. Tapi waktu itu ada namanya Poros Tengah. Nah, Poros Tengah ini dipimpin oleh Amin Rais. Amin Rais ini intinya sederhananya pokoknya tidak ingin Indonesia dipimpin perempuan. Gitu loh. Jadi dia melakukan gerakan-gerakan manuver-manuver politik. Nah, peraturan tentang presiden tadi akhirnya di tingkat legislatif dirubah bahwa presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi artinya
semua partai pemenang pemilu yang suaranya di atas 50% boleh mengajukan calon presiden. Nah, otomatis kan yang ketiga ini mengajukan, ya. Nah, cuman Golkar tidak, mungkin karena lagi tahu diri gitu, karena dia ada partai yang sebelum sedang tidak disukai oleh masyarakat. Nah, jadi ada muncul nih calon-calon. Nah, dari calon-calon tadi kan ada ada Ibu Megawati, ada Abdurrahman Wahid, ada termasuk Amin Rais. Tapi yang terpilih ternyata suara terbanyak itu jatuh kepada Abdurrahman Wahid, gitu ya. Kemudian yang kedua jatuh kepada Ibu Megawati. Nah, jadi akhirnya presiden pertama kita di masa Orde Reformasi, yang pertama adalah Abdurrahman Wahid, yang kedua adalah Ibu Megawati. Nah, jadi kalau ditanya, kok gitu sih Pak, gitu loh. Jadi Partai Demokrasi Indonesia berhasil memenangkan pemilu pertama 99 tersebut. Meskipun demikian, Megawati Soekarno tidak jadi presiden karena undang-undang tentang kepresiden itu dirubah. Kalau dulu calon itu dari partai pemenang, otomatis yang lain nggak bisa mencalonkan. Nah, kemudian orang-orang itu tinggal pemungutan suara. Kalau di zaman Orde Baru, pemungutan suara selalu dihindari karena percuma diadakan. Karena Golkar tuh suara pemenang pemilunya udah di atas 69%. Jadi kalaupun diadakan voting di tingkat MPR, selama tidak ada suara Golkar membelot, ya pasti yang menang adalah calon dari Golkar. Jadi zaman Orde Baru jarang ada voting, walaupun voting boleh dilakukan, tapi orang-orang itu udah berpikir udahlah, ngapain kita voting? Ya, itu kan penguasa legislatif Partai Golkar. Ya pasti mereka selama tidak membelot akan memilih Soeharto sebagai presidennya. Nah, itu terjadi beda di masa awal Orde Reformasi. Orang-orang itu mencalonkan presiden boleh siapapun. Waktu mereka mencalonkan, akhirnya terjadi voting, tapi yang memilih itu adalah anggota MPR. Anggota MPR itu secara teori totalnya adalah gabungan dari anggota DPR dan utusan-utusan dari berbagai golongan. Totalnya secara teori gitu ya, berjumlah 1.000 orang. Nah, waktu 1.000 orang di voting, ternyata terpilih bukan PDI Perjuangan yang memenangkan pemilu, tapi Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Ibu Megawati sebagai wakil presiden. Jadi kalau Anda lihat jawabannya tinggal ini, C sama D. Nah, kita harus memilih kan. C, pemilihan presiden ada di tangan anggota MPR hasil pemilu. Betul kan? Nggak salah. Terjadi perubahan aturan dalam pemilihan presiden setelah pemilu 99. Dua-duanya benar. Cuman kita kan harus tetap memilih. Jawabannya apa? Jawabannya B. Karena yang C itu terjadi karena ada perubahan peraturan tentang pemilihan presiden. Kalau nggak terjadi peraturan perubahan tentang undang-undang pemilihan presiden tadi, maka yang C itu tidak mungkin ada. Jadi berubah dulu, nah baru C bahwa presiden itu dipilih oleh MPR sebagai lembaga yang dianggap merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah sebabnya kenapa pilihan di sini D, karena kalau D ini tidak ada, yang C itu tidak akan terjadi. Karena ada perubahan peraturan tadi bahwa presiden dipilih oleh MPR, nah maka C baru biasa dilaksanakan. Jadi awalnya dari D, baru C terjadi. Kira-kira gitu maksudnya. Oke, itu nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, di sini pemilu 2004. Tapi saya ingin ingatkan dulu sebentar buat adik-adik semua. Ya, saya ingatkan sebentar. Pemilu di Orde Reformasi, ini pemilu ya, bagi yang belum paham atau yang mungkin ingin mengingat-ingat pemilu di Orde Reformasi. Pemilu di Orde Reformasi itu yang pertama tahun 1999, bagi yang lupa. Nah, di sini terpilihlah, tanpa bermaksud tidak hormat saya singkat ya, Abdurrahman Wahid dan Ibu Mega sebagai presiden dan wakil presiden. Pemilu yang kedua, nah di sini ada sejarah baru. Disinilah kita memilih presiden kita secara langsung tahun 2004, yaitu terpilih SBY, ya. Kemudian wakilnya JK dari Golkar. Nah, dilakukan pemilihan lagi yang ketiga sama tahun 2009. Terpilih lagi SBY karena memang waktu itu kinerjanya lagi bagus, terpilih SBY lagi sebagai presiden secara langsung. Nah, wakilnya siapa? Wakilnya Budiono, salah seorang pejabat penting di Bank Indonesia. Nggak boleh terlampau salah. Kalaupun dikit salah wajar, tapi nggak boleh banyak salah. Terlampau salah. Budiono.
Budiono gitu loh. Nah, pemilu yang keempat ya tinggal tambah 5 aja. Kalau ada yang lihat kan semua tambah 5 nih, berarti 2014. Nah, 2014 kemarin kita tahulah presiden kita suka nggak suka, walaupun dapat julukan hanya petugas partai, itu partainya yang salah. Tetap kalau dia sudah jadi presiden Republik Indonesia, jangan direndahkan lagi dengan kata petugas partai. Nah, ini Jokowi, kan? Jokowi, wakilnya JK. Kemudian yang kelima, yang terakhir kemarin, tahun 2019 kan, baru saja terjadi. Nah, kita juga tahu, wakilnya presiden tetap Jokowi. Nah, Jokowi. Wakilnya, amin, gitu kan. Amin. Nah, gitu. Nah, sampai kapan? Ya, tambahkan ya 5 tahun ke depan, 2024. Nah, yang harus kamu perhatikan di sini kan pemilu yang 2004 ini, permintaan soalnya, 2004. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih langsung calon anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Masyarakat tidak hanya memilih gambar partai politik beserta pemilu yang tertera pada kertas suara, tapi juga mengetahui siapa sebetulnya akan dipilih, sebetulnya calon anggota DPR yang mereka pilih. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan agar kita tidak hanya memilih partai, ya, tapi kita juga boleh kita memilih seorang pribadi-pribadi yang kita anggap bisa menjalankan amanah. Untuk apa? Agar kita lebih selektif dan lebih hati-hati. Oke, itulah sebabnya kenapa jawabannya A. Kan kalau kita kenal, oh ini calon gue ini nih, wah gue pernah kenal nih dulu waktu mudanya nakal, gitu kan. Ya orang muda nakal kan belum tentu nakal pada waktu usia tua. Yang ribet itu muda nakal, tua tetap nakal. Itu yang berbahaya, gitu loh. Jadi harusnya yang muda nakal, ya dia mendapat pencerahan, harusnya di masa-masa tuanya dengan segala sisa-sisa yang dia punya, dia harusnya melakukan perbaikan diri gitu. Kalau di politik kan susah, kader itu kan berubah setiap tahun. Bahkan kadang-kadang di tahun ini dia kader di partai mana, merasa kurang beruntung atau kurang bisa berkembang di partai itu, bisa aja dia pindah ke partai yang lain. Walaupun bisa tentunya akan menimbulkan intrik politik karena dianggap sebagai kutu loncat. Kira-kira gitu. Itulah sebabnya maka nomor 6 jawabannya agar kita hati-hati memilih calon-calon kita, karena pada saat dia kita pilih, otomatis artinya kita mempercayakan sebagian kecil hidup kita diputuskan oleh sekelompok penguasa yang dipilih oleh masyarakat banyak. Kira-kira gitu. Nah, itu jawabannya biar lebih hati-hati intinya. Jadi jawabannya adalah kita lanjut. Nomor berikutnya, semoga masih semangat mendengarkannya. Jadi tetap ada manfaatnya. Kalau jawaban udah ada kan. Nah, ini tinggal untuk jawaban adik-adik biar lebih paham. Yang berikutnya nomor 7. Nomor 7, konsentrasi ya. Nomor 7 ini, ya Ibu admin, aku ngajarnya sampai jam berapa ya? Sampai jam 4:30 ya? Boleh direspon dulu sebentar Bu, Bu admin. Aku ngajarnya sampai jam berapa? Jam 16.15 atau jam 16.30. Oke. Sampai jam 16.45. Oke. Nah, kalau sudah dapat kepastian, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. 16.45 berarti sampai ada waktu 45 menit lagi. Nah, gini. Untuk nomor 7 ini, adik-adik kan ini ngomongin tentang KB di masa Orde Baru. Saya ingin melihatnya secara luas. Pemerintahan Orde Baru memang salah satu kelemahannya adalah pemerintahan yang militerisme. Terus ada yang nanya, kok bisa ngambil kesimpulan dia militerisme Pak gitu. Masalahnya pada saat itu pemerintahan itu mulai dari pusat, para menteri, gubernur, camat, lurah. Kalau dilihat dari susunan komposisi orang-orang yang ada di dalam itu rata-rata adalah orang-orang militer. Nah, Soeharto memang memerlukan hal itu karena kan militer itu adalah punya garis komando. Garis komando itu kalau sudah diperintahkan sampai ke bawah pun sampainya sama. Beda kalau kita ngomong A,
ke orang ke-10 bisa berubah tuh artinya. Pernah lihat game kayak gitu kan? Nah, Soeharto memerlukan itu. Jadi dia menggunakan konsep militer, garis komando, untuk mengendalikan pemerintahan Indonesia yang memang luas betul. Karena kalau nggak pakai garis komando, nanti setiap orang dikasih amanat kayak gini, dia terjemahkan sendiri-sendiri. Tapi kalau di garis perintah komando itu kan tegas dia. Apa yang akan dikerjakan, targetnya apa yang diharapkan hasilnya. Nah, usahakan hasilnya semaksimal seperti yang ditargetkan itu. Nah, saya mau bicara bahwa jangan ngomong jeleknya terus di Orde Baru itu. Orde Baru itu juga punya banyak prestasi. Biasanya kalau yang lengkap diakui di kurang lebih sekitar 7 bidang. Ya, jadi dia itu dianggap memiliki prestasi di 7 bidang. Jadi ini hal yang positif dari Orde Baru, ya, yang bagusnya. Pertama, Orde Baru itu menurut angka ekonomi adalah pada saat itu adalah Indonesia ada termasuk negara yang angka pertumbuhan ekonominya tinggi. Jadi berhubungan maksudnya masalah konsep teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. PP-nya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita waktu itu angkanya luar biasa, yaitu lebih besar sama dengan 7%. Nah, ini bukan angka kecil. Sekarang aja kita paling 3,3 sampai 4. Di masa Soeharto atau Orde Baru, dia lebih besar sama dengan 7%. Kalau pakai dalam konteks lokal, sekarang ini daerah yang memiliki angka pertumbuhan tertinggi itu Pulau Batam. Pulau Batam itu kan pulau yang dikelola oleh 3 negara yang punya memang Indonesia, ada investasi dari Singapura, dan ada investasi dari Malaysia. Itu 3 negara tersebut. Jadi angkanya itu malah di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi Indonesia di masa Orde Baru, pertumbuhan dan pembangunan ekonominya itu indeksnya, ya, angka pertumbuhannya sudah lebih besar sama dengan 7%. Itu angka pertumbuhan terbesar di masa di antara maksudnya negara-negara berkembang pada saat itu. Kemudian Indonesia itu dianggap berhasil pada bidang swasembada pangan. Jadi konsep berikutnya swasembada. Nah, swasembada pangan. Mohon maaf tulisannya, semoga tetap terbaca. Gitu ya. Nah, ini terjadi pada pelita keempat. Ini terjadi pada pelita keempat. Pada pelita keempat. Tepatnya dimulai tahun 84. Nah, sampai 5 tahun ke depan. Kok itu hebat, Pak? Gini loh. Adik-adik harus ingat bahwa negara Indonesia itu adalah dulu, kita kan penduduk dari dulu udah ratusan juta. Nah, karena penduduk kita yang ratusan juta itu, tentunya nggak sebesar sekarang, tapi sudah ratusan juta, gitu ya. Nah, Indonesia ini waktu baru merdeka adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia. Indonesia itu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Nah, oleh Orde Baru dengan segala programnya di bidang pertanian gitu kan ya, termasuk program terakhir itu yang luar biasa, mencetak 1.000 hektar lahan pertanian baru, mencetak 1.000 hektar lahan persawahan baru. Nah, gitu kan. Jadi banyak banget usaha yang dilakukan oleh Orde Baru dalam konteks betul-betul memastikan bahwa makanan utama kita, makanan pokok kita tuh tersedia di gudang-gudang, ada di pasar-pasar dengan harga yang terjangkau. Dan saya mengalami masa itu. Waktu itu kalau saya pergi ke pasar, saya itu cuma beli beras itu, percaya nggak percaya itu urusan masing-masing ya. Seliteran cuma 2.800. Nah, 2.800 di masa itu hampir sama dengan beras 10.000 sekarang kualitasnya. Karena beras di pasaran yang bagus itu ya salah satunya terkenal Pandan Wangi. Itu rata-rata 12.000 lebih di pasaran kira-kira gitu loh. Nah, itu bisa disediakan oleh pemerintahan Soeharto. Nah, terus yang satu lagi, dalam konteks kependudukan, Soeharto punya konsep penduduk itu jangan banyak, tapi berkualitas. Jadi dia bicara tentang sumber daya manusia. Nah, waktu dia bicara sumber daya manusia, dia programnya KB, keluarga berencana. Jadi intinya kan kita tahu KB itu bapak, ibu, konsepnya, dan 2 orang anak. Jadi konsep sosiologi itu keluarga inti, bapak, ibu, dan kedua orang anak. Nah, anaknya nggak usah banyak-banyak, anaknya 2 aja. Dia bertoleransi, jadi 2 anak saja, mau laki-laki mau perempuan nggak apa-apa, penting 2 anak. Nah, jaga anak kamu tetap berkualitas. Itu konsep sederhananya. Nah, cuman memang adik-adik harus ngerti, ini ditegaskan, ya.
Menurut pendekatan sosiologi, pendekatan psikologi termasuk ditunjang oleh antropologi, kalau punya anak itu ya memang dua anak bagus. Tapi kalau bisa pastikan lagi ada laki-laki dan ada perempuannya gitu loh. Bukan dua-duanya laki-laki semua atau dua-duanya perempuan semua. Ada nanti nilai dominan kalau semua anaknya laki-laki atau semua anaknya perempuan. Ya semacam sedikit ya semacam ketidakseimbangan nilai yang berkembang di keluarga tersebut. Bahasanya bisa dijelasin cuman terlampau panjang kalau dalam konteks sejarah, kira-kira gitu loh. Nah, jadi keseriusannya itu negara sampai bikin namanya BKKBN. Jadi negara bikin namanya BKKBN. Semoga masih ingat singkatannya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Nah, ini ada 3 nih. Kalau mau disebutin lagi, salah satunya ya, Indonesia itu adalah kan negara berkembang. Negara berkembang itu kan belum menguasai teks secara maksimal. Kita sudah belajar, cuman belum maksimal. Tapi saat itu, kita masih negara berkembang, tapi Soeharto punya kebijaksanaan, punya yang namanya satelit Palapa. Semoga masih ingat di sejarah Sumpah Palapa. Jadi dijadikan nama satelit Sumpah Palapa itu. Karena kan Sumpah Palapa itu siapapun kerajaannya, siapapun orangnya, siapapun tokohnya, intinya adalah ingin mempersatukan wilayah Nusantara. Kalau dulu dibawa suatu kerajaan, sekarang dibawa NKRI. Nah, jadi kita punya satelit, negara berkembang loh, punya satelit orang dari Aceh sampai ke Papua sana. Selama lo punya dana, gitu, kalau sekarang tuh punya pulsa gitu ya, kemudian alat kamu mumpuni gitu ya. Kalau lo nggak punya telepon keren ya udah lo perlu dulu ada konsep warnet. Kita ke warnet aja. Nah, kamu bisa ngomong dengan saudara kamu dari ujung ke ujung. Jauh banget wilayah kita. Nah, dia memastikan teknologi itu ada di Indonesia. Nah, itu contoh-contoh keren dari masa Soeharto. Hal dasar dia penuhi, keinginan kita untuk bertemu, bahasa keren itu bersilaturahim, ya, berinteraksi dengan saudara kita dimanapun, dia siapin gitu ya. Nah, dia juga membatasi, nggak usah banyak-banyak, kita itu nggak apa-apa, 2 aja anaknya, tapi anak-anak yang berkualitas. Nah, kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, sebetulnya banyak hal yang bagus dari Orde Baru. Banyak, jangan lihat jeleknya aja. Yang jeleknya memang, pertama, dia mungkin merendahkan atau mencampakkan gitu nilai-nilai demokrasi karena gaya otoriternya. Mungkin gara-gara gaya militernya atau gaya otoriternya itu dia terasa kurang menghormati hak asasi manusia. Kadang-kadang dia juga mungkin mengabaikan proses hukum praduga tak bersalah. Kenapa? Karena banyak orang di Petrus penembak misterius di zaman tersebut. Mungkin memang dia kurang bisa menerima perbedaan pendapat, makanya banyak orang-orang hilang kalau orang beda pendapat sama negara hilang. Nah, jadi kan kalau dicatat-catat ya ada bagusnya, ada jeleknya, itu kan biasa. Siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Jadi jangan cuma ngomong Soeharto. Menurut saya di semua presiden ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, dalam konteks KB, nah dia bikin ini trennya di situ. Sampai hari ini tetap ada. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Oke, itu kenapa jawabannya A. Yang lainnya memang kenapa Pak? Yang lainnya ya ada juga. Cuman yang memang luar biasa, kenapa? Karena programnya sampai mendapat penghargaan. Jadi konsep ini, KB-nya Indonesia itu mendapat penghargaan dari PBB. Gitu loh. Kan yang berhubungan masalah kesehatan, yang memberikan penghargaan itu salah satunya WHO, Lembaga Kesehatan Dunia. Ya kan? Gitu loh. Kalau yang satu lagi kita mendapat penghormatan dari di zaman SBY, gitu loh. Yaitu bahwa Indonesia sebagai negara yang memiliki manajemen bencana alam terbaik di dunia. Jadi jelek-jelek begini kalau kita ngomongnya gitu. Indonesia ini adalah sebuah negara yang sistem penanggulangan bencana itu paling diakui, paling bagus di dunia. Itu PBB yang memberikan penghargaan. Jadi bukan kita minta-minta dihormati, dia mengakui bahwa kita negara yang sungguh-sungguh mengkoordinir kalau terjadi bencana alam. Nah, gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami untuk nomor 7. Semoga dipahami. Oke, selesai. Itu nomor 7. Silakan di komen kalau nggak ngerti. Atau mungkin ada data pembanding yang ingin disampaikan juga silakan. Ada pertanyaan juga silakan. Didengerin aja, ya saya pasrah. Ya minimal saya masih didengerin. Kalau udah nggak didengerin kan yang ribet. Oke, itu bercanda. Bercanda mungkin
karena ada kegalauan sejarah gitu. Kan yang galau bukan cuma ekonomi, sejarah juga bisa galau. Oke, kita lanjut nomor 8. Konsentrasi nomor 8. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, gitu ya. Nah, saya ingin menekankan pada sisi bahwa siapapun presiden ya, termasuk presiden kita yang sekarang, gitu ya, pasti punya kebijaksanaan pinjaman luar negeri. Jadi mau zaman siapapun, itu semua presiden, jadi ngomongnya presiden ini kebetulan ngomongnya Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto sama seperti presiden-presiden sebelumnya dan sesudahnya, selalu tertarik untuk mencari pinjaman. Selalu, siapapun presiden di Indonesia itu, hati-hati ya kalimatnya, untuk mempercepat pembangunan. Mereka menggunakan argumentasi untuk mempercepat pembangunan. Nah, jadi untuk mempercepat percepatan pembangunan. Ini jangan lupa kalimatnya percepatan pembangunan. Nah, jadi Soeharto, baik presiden sebelum Soeharto ataupun sesudah Soeharto, itu selalu tertarik untuk melakukan pinjaman ke dana-dana internasional. Contohnya apa? Indonesia ini kan juga adalah anggota dulu, namanya IGGI, International Group Government of Indonesia. Nah, waktu itu menjadi masalah kita bubarin karena diketuai Belanda. Kita mencurigai ada niat-niat tersembunyi di balik Belanda ingin bersemangat sekali menjadi ketua grup IGGI. Akhirnya ini kita bubarin. Nah, kita bikin namanya CGI, Consultative Government for Indonesia. Nah, kita berharap ini netral, lebih netral minimal gitu ya, karena langsung dipimpin oleh Bank Dunia. Dan jangan lupa, banyak orang-orang pintar ekonomi kita tuh menjadi staf-staf ahli di Bank Dunia, termasuk Menteri Keuangan kita, pernah menjadi orang penting di Bank Dunia. Jadi kita lebih percaya ke lembaga ini karena dipimpin oleh lembaga namanya Bank Dunia. Tapi ya tetap ini kan hutang, pinjaman, kan hutang. Tetap dia ini adalah hutang yang harus dibayar. Namanya hutang, jangan lupa ini bukan hutang hibah. Kan kalau hibah nggak perlu kita kembalikan. Seperti kemarin ada bantuan dari Kerajaan Arab Saudi waktu rajanya main ke Indonesia. Nah, ini hutang. Dan ini adalah hutang komersial. Hutang komersial. Biasanya diberi waktu 20 sampai 40 tahun dibayar dicicilnya. Tapi artinya bunganya berjalan juga kan selama hal tersebut gitu. Dan yang lebih kentek lagi, yang lebih nggak asik lagi, artinya selama 40 tahun tersebut, suka nggak suka, kamu harus menjalin kerjasama dengan negara yang memberikan hutang. Kan orang itu memberikan hutang juga mempunyai pertimbangan. Kalau gue punya hutang, kalau kita memberi hutang ke seseorang, kan orang itu dalam etikanya selama dia masih berhutang, selama dia punya niat baik, dia kan menjaga hubungan baik dengan kita. Nah, gitu ya. Sama kalau misalnya kita mendapat hutang dari satu negara, baik itu kelompok ataupun negara perorangan, satu negara, yang dia berharap selama masa kita masih punya hutang itu bentuknya adalah ya tentunya ada proyek-proyek pembangunan dalam bentuk bahasa normalnya kerjasama pembangunan, mengerjakan suatu proyek pembangunan dan sebagainya. Yang jadi korban siapa? Ya mohon maaf, yang jadi korban adalah warga negara. Oke. Ini kan jangan lupa logika ekonominya. Negara berutang, kita negara berutang. Hutang itu dibayar oleh penghasilan negara, yang biasanya kalau di tingkat provinsi namanya APBD. Kalau di tingkat nasional kan APBN. Pertanyaan itu dari mana? Pertama adalah salah satunya sumber pajak. Yang kedua adalah hasil kegiatan ekspor dan impor gitu ya. Nah, tentunya adalah dari sumber daya alam kita yang dikelola oleh badan usaha milik negara, kemudian dijual kepada negara-negara konsumen. Nah, kita dapat untung dari situ. Tapi jangan lupa, berapapun hutang kita itu, yang jadi beban yang menanggung adalah warga negara dalam bentuk pajak. Jadi adik-adik boleh diskusi sama pendekatan ekonomi apapun, semakin besar hutang luar negeri kita, gitu ya, maka negara salah satu caranya adalah makin besar pajak negara kepada kehidupan kita. Kenapa nggak terlampau terlihat? Ya mungkin jarang, misalnya pajak bumi dan bangunan. Itu kan hanya setahun sekali.
pajak penghasilan gitu kan ya, atau misalnya pajak pertambahan nilai dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi intinya bahwa negara itu memberikan beban, kita ikut menanggung hutang itu dalam bentuk berbagai bentuk pajak. Nah, gitu loh. Ya, kita nggak terasa mungkin karena cuma 100.000 atau berapa ribu rupiah, tapi kan yang bayar kan adalah semua warga negara yang berpenghasilan. Nah, jadi kenapa kita sampai bekerja sama dengan IMF ini? Itu sudah ada singkatannya. Karena intinya bahwa badan itu katanya. Saya harus berani menggunakan kata katanya. Badan ini adalah sebuah badan yang akan membantu mengelola sistem keuangan di suatu negara agar sehat, sehat dalam konteks perbankan gitu ya, sehat dalam konteks keseimbangan neraca akuntansi. Jadi membantu tapi di level negara. Nah, waktu itu kita minta tolong dalam bahasa sopan kita minta tolong sama lembaga ini untuk memperbaiki sistem ekonomi dan perbankan kita. Kan orang-orang ahlinya ada di sana. Tapi kalau ada pernah membaca analisa para ekonom, semakin pintar suatu lembaga, ya semakin pintar juga dia mengakali suatu negara. Jadi kalau kita baca, dia akan membantu tapi dengan syarat ini. Nah, syaratnya pertanyaan pasti ada yang diuntungkan. Nah, jadi akhirnya ya kita tetap minta bantuan karena yaitu hubungan antar negara, negara kita dengan lembaga internasional. Tapi jangan lupa gara-gara itu emang utang kita jadi terhapus tidak, apa berkurang tidak, paling hanya penangguhan. Penangguhan bahasa sopannya penjadwalan kembali utang-utang kita kepada negara-negara donor atau yang memberikan pinjaman komersial. Bukan berarti selesai kan? Kayak penangguhan misalnya di masa krisis sekarang ini, misalnya saya nih dapat keringanan untuk menghentikan dulu pembayaran saya. 6 bulan ke depan ini saya belum bayar semua cicilan-cicilan rumah saya. Nanti 6 bulan ke depan, nah saya mulai bayar lagi. Itu salah satu bentuk penangguhannya. Itu kalau di negara, yang bank punya negara. Kalau di bank swasta terjadi penangguhan, tapi bunga berjalan terus. Nanti sama dia diakumulasi di pembayaran setelah pandemi selesai. Jadi tergantung niat baik lembaga tadi kan, nah termasuk IMF gitu loh. Kalau ekonom kita termasuk orang-orang yang ekonom bebas artinya yang tidak tergantung negara, ya kita tidak setuju karena kita diakali secara sistem. Orang-orang yang setuju ya minimal negara kita katanya aman berapa puluh tahun ke depan. Maka sangat tergantung kepada konsep yang mereka tanamkan terhadap pikiran mereka sebagai ekonom. Oke. Nah, jadi jangan lupa tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi krisis ekonomi. Karena memang kita di akhir masa-masa Presiden Soeharto itu kita mengalami krisis ekonomi dengan hutang luar negeri yang meningkat. Nah, tapi kemampuan kita memproduksi barang dan jasa, kemudian kemampuan kita mengekspor maksudnya juga berkurang, otomatis kan banyak hal-hal bentuk-bentuk pemasukan akan hilang minimal berkurang terhadap sistem perbankan Indonesia. Oke. Nah, itulah sebabnya kita butuh MT adalah hanya untuk menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada saat itu, khususnya di masa Soeharto. Nah, setelah itu kan kita nggak terlampau akrab lagi dengan badan itu, karena badan itu memberikan bantuan, tapi mau ngasih bantuan sistem apapun bentuknya, itu dengan syarat, belasan syarat yang harus kita lakukan agar dia mau membantu menyetabilkan, menyehatkan sistem perbankan Indonesia. Ini sebetulnya mau ngasih bantuan sebagai badan yang ngurusin bantu negara-negara dunia, atau mau mengambil keuntungan terselubung. Jangan lupa tadi kalimatnya mau mencari keuntungan selubung dari krisis ekonomi kita. Sayangnya ini bukan forum terbuka. Kalau forum terbuka saya kirimin videonya yang bagaimana kita melihat bahwa globalisasi itu akan mencengkram khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oke, tapi nggak apa-apa. Minimal sudah sampai pesannya. Jangan lupa ekonomi mandiri, semiskin-miskinnya kita, tetap lebih bagus kita menggunakan sistem ekonomi mandiri, yaitu mengurangi ketergantungan kepada hutang. Nggak apa-apa kita hidup sederhana, daripada kita berhutang, akhirnya 7 turunan kita nggak selesai-selesai membayar hutang tersebut. Karena bunga terus berjalan. Mana ada orang ngasih pinjaman, tidak mencari untung. Kecuali sistem bank tertentu. Nah, itu penjelasannya. Oke. Semoga dipahamin, kalau bahasanya agak sok tinggi, ya dimaklumin lah, terpaksa beradaptasi dengan bahasa ekonomi. Kita lanjut. Ada waktu 15 menit lagi, cukup lah.
Nah, untuk dua soal ini. Kita kembali ke nomor 9. Oke, lihat nomor 9 dulu. Soalnya gampang, cuman saya ingin bercerita saja biar Adik lebih paham gitu. Soal ini kan tujuannya kita disuruh mengarahkan kepada siapa gitu. Nah, kalau mau diceritakan, mau dengar cerita lengkapnya kira-kira gini. Ini kan intinya adalah Presiden Soeharto. Mas yang dibahas sebetulnya Presiden Soeharto. 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 Kalau bercanda sejarahnya, kalau Soekarno tuh presiden paling simpel. Karena Soekarno. Soekarno. Yang Soekarno gitu. Soekarno. Ini Soeharto. Su gitu. Su-nya suka juga. Hartonya harta. Gitu. Maka sindiran sejarah, kalau dalam konteks bercanda, nggak usah diseriusin, ya harta mereka tuh maksudnya keluarga Soeharto gitu, itu nggak akan habis selama 7 turunan, karena tabungannya itu bukan cuma investasi di dalam negeri, tapi tabungan-tabungan di berbagai negara. Bahkan mereka punya banyak investasi, punya banyak properti di berbagai negara. Tapi biarlah, kan wajar kalau berkuasa 32 tahun, masa nggak kaya sih gitu loh. Pertanyaannya salahnya adalah kok kita bisa membiarkan orang-orang pintar kita di masa itu kok bisa diem gitu ya, membiarkan ada presiden yang udah kayak raja berkuasa 32 tahun. Kalau saya tuh lucunya ceritanya, saya lahir ngelihat di rumah sakit walau udah misalnya Soeharto. Masuk sekolah Soeharto lagi, SD, SMP, SMA Soeharto, kuliah Soeharto lagi, nikah pun di kantor urusan agama Soeharto lagi. Nah gitu, jadi saking lamanya. Jadi artinya dalam bahasa yang lebih sopan itu membuktikan bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu cenderung tidak baik. Itu kan bahasa sosok idealnya atau sok bijaknya membuktikan bahwa kata-kata itu benar bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu cenderung tidak baik. Nah sekarang nih Soeharto nih presiden kan 6 kali. Gila loh 6 kali presiden terlama di dunia. Belum pernah ada yang bisa mewakili dia. Nah Soehartonya 6 kali. Nggak pernah diganti-ganti di masa Orde Baru. Pertanyaannya, wakilnya siapa? Setiap dia diangkat menjadi presiden lagi, ganti wakilnya. Saya semoga tidak salah, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Yang saya hafal, Presiden Soeharto itu wakil pertamanya manusia pertama juga, Adam. Jadi wakil pertamanya dia adalah manusia pertama, teman namanya Adam Malik. Nah gitulah. Yang kedua itu wakilnya adalah Raja Jawa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kenapa ke-9? Karena sekarang itu yang ke-10. Yang ke-10 ini kemungkinan tidak akan ada yang ke-11. Karena yang ke-10 ini anaknya semuanya perempuan. Sri Sultan itu adalah laki-laki dan harus anak pertama. Kecuali masyarakat elit Jawa dalam gitu ya, itu merubah aturan tersebut. Jadi nanti kita nggak punya tapi punyanya ratu. Karena kan nggak ada sultan, masa sultan temannya jadi sultan itu ya, nggak ada kosakata sultan dalam bahasa Indonesia. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga keempatnya suka terbalik. Jadi yang ketiganya itu kalau saya tidak terbalik adalah Sudarmono. Sudarmono. Siapa? SH, Ketua Golkar. Setelah itu adalah, kalau saya tidak salah juga, semoga tidak terbalik ya, Umar Wirahadikusuma. Itu Jenderal Angkatan Darat, dianggap Jenderal Santun di masanya. Mohon maaf tulisannya, itu bacanya Wirahadikusuma. Nah, udah berapa tuh? Udah 4 kan? Kemudian habis itu Trisutrisno. Ini jenderal juga yang terlampau cepat pengangkatannya, perubahan dari satu pangkat ke pangkat lain kayak betul-betul diatur agar ujungnya dia jadi wakil presiden kalau ada dibaca gitu. Nah, ini Trisutrisno, wakil yang kelima. Nah, wakil yang keenam ini adalah orang yang memang juga dibesarkan oleh Soeharto karena dulu dia adalah seorang direktur perusahaan penerbangan di Jerman. Di suatu pameran internasional ketemu sama Soeharto. Sama Soeharto ditanya gini dia jawabnya dalam bahasa Indonesia, bahkan mengerti bahasa Indonesia. Ada terjadi dialog, anaknya orang Indonesia, iya seorang Indonesia, lahir di Makassar, kuliah di sini gini. Nah itu kata Soeharto, boleh nggak Anda saya minta kembali ke Indonesia. Nah ya terjadilah dialog yang lainnya, kemudian dia diminta menjadi Menristek. Nah orang itu yang kita kenal sebagai
orang yang mempunyai nama manusia yang memiliki nama terpanjang di Indonesia. Saya nggak tulis sepanjang-panjang itu, tapi namanya kan keren banget. Profesor, doktor itu S3, Profesor, Doktor, Insinyur, Ing, B.J. Habibie. Nah, itu lihat namanya. Jadi saya nama aslinya aja B.J. Habibie. Nah, inilah orang itu. Jadi dia adalah wakil yang ke-6. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, jadi waktu dia bilang di sini kan ia menjadi wakil presiden terakhir pada masa Soeharto, yang terakhir itu B.J. Habibie. Maka yang lainnya cuekin aja. Jawabannya itulah sebabnya kenapa jawabannya adalah B. Paham sampai situ? Oke. Oke. Nah, terus misalnya gini, dia dianggap peletak dasar-dasar demokrasi Indonesia, benar juga. Karena waktu Soeharto mengundurkan diri, wakilnya kan menurut undang-undang adalah wakilnya. Nah, wakilnya waktu itu B.J. Habibie. B.J. Habibie di masa transisi, dia menyelesaikan masa Soeharto itu, banyak yang dia lakukan, yaitu memperbaiki sistem perundang-undangan, terutama masalah partai politik dan pemilihan umum di Indonesia. Akhirnya dia meletakkan bentuk-bentuk demokrasi baru, termasuk memperbaiki undang-undang tentang pers di masa Soeharto itu kan sedikit salah dibredel, beda sedikit, mengkritik sedikit pemerintah, dicekal beritanya dan macam-macam itu. Nah, sama Soeharto dibuka sama B.J. Habibie dibukalah suasana baru gitu ya, agar orang itu lebih lebih apa lebih lebih bebas memberikan informasi kepada masyarakat. Ya, walaupun memang ya tidak selalu sempurna. Kalau di zaman sekarang ini kan saluran-saluran informasi yang dianggap tidak terlampau pro atau tidak mendukung yang dilakukan negara kan dihentikan juga. Salah satunya adalah acara yang di TV One. TV One itu kan salah satu acara yang dianggap mengkritik pemerintah, gitu loh. Jadi akhirnya dihentikan acaranya. Nah, padahal itu ditonton oleh orang bukan cuma Indonesia, sama orang se-Asia ditonton. Karena yang bicara itu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli di bidangnya, di luar benar atau salah, seharusnya itu didengar sebagai kritikan positif kepada negara. Karena kaum oposisi itu adalah kaum oposisi itu bisa memperkaya sistem demokrasi. Cuman kalau sistem demokrasinya belum siap dikritik, ya jalan keluarnya gitu. Ya dihentikan gitu loh. Jadi itu pun jadi artinya bahwa pemberdelan terhadap informasi yang tidak perlu kepada negara atau pemerintah itu di masa siapapun presidennya selalu ditekan. Nah, itu dilakukan oleh B.J. Habibie. Dia sudah meletakkan itu. Kemudian pada masa pemerintahannya diselenggarakan pemilu yang pertama kali. Jangan lupa kita punya catatan gini kan di sebelumnya, pemilu pertama kita kapan? Siapa yang berani jawab? Pemilu pertama kita kapan? Yang pertama 1955. Ini diikuti 29 partai. Nah, setelah itu di dalam perjalanan ada yang 10, kemudian 3. Jadi Orde Baru kan 3. Dia pertama Orde Baru 10, 3 langsung ke 48. Bayangkan perubahannya dari 29 ke 48. Bukan berarti banyak partai itu bagus, tidak, tapi artinya di masa Orde Baru yang 3 itu sebetulnya tidak mewakili suasana hati politik masyarakat. Buktinya waktu mereka diberi kebebasan berpolitik, bikin partai muncul 48. 48 ini jangan lupa asalnya tadinya ratusan. Diseleksi dari ratusan itu hanya 48 yang berhak ikut pemilu pertama di masa Orde Reformasi. Nah, itu konsepnya. Jadi, apapun alasannya di soal itu tetap aja mengarahnya kepada B.J. Habibie. Nah, itu nomor 9. Ada yang mau komen? Karena biasanya di menit-menit terakhir nih, biasanya udah tidur nih. Yang saya bicara sendiri, yang pada nonton tidur gitu. Kalau ini panggung tontonan, nah saya udah jadi dalang yang ngomong sendiri gitu loh. Tapi harapannya semoga tidak begitu. Saya sangat menghormati dan berprasangka baik adik-adik walaupun diam, tetap mendengarkan karena ini adalah pilihan untuk membuka wawasan agar kita paham berbagai tipe soal. Jadi siapapun yang mengajar nanti, adik-adik harusnya tetap bisa apapun soalnya masih punya alasan untuk tidak tebak-tebakan. Oke. Terakhir, sebelum kita lanjut, ini soal terakhir kita. Mungkin saya lebih cepetin lebih awal ya 5 menit. Gitu. Kita selesaikan satu soal lagi. Nah, kalau itu sudah selesai, mari kita selesaikan dulu sebentar. Saya sudah dipanggil juga.
Nomor 10, konsentrasi sebentar ya, Dek. Nah, Dek perhatikan di sini, sejak pemimpin Indonesia pada tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menarik para investor. Kenapa sampai kata-kata menarik? Karena waktu di masa sebelumnya kan di zaman Soeharto, akhir-akhir zaman Soeharto itu kan pertama pemerintahan kita kan secara ekonomi hancur gitu, secara makro dan mikro. Di presiden sebelumnya kan masa transisi. Nah, itu transisi walaupun Abdurrahman Wahid muter-muter ke berbagai negara. Ya hanya untuk memulai kembali hubungan baik. Nah, itu dikonkretkan di zaman SBY. Di zaman SBY itu dia membangun kembali kepercayaan terhadap Indonesia bahwa bekerja sama dengan Indonesia itu kira-kira pesannya adalah bahwa bekerja sama dengan Indonesia itu menguntungkan. Jadi kalau kamu investasi ke Indonesia, investasi kamu dijamin keamanan oleh negara, maksudnya oleh SPY dan sistemnya, dan itu akan menguntungkan. Jadi kamu tidak rugi kalau berinvestasi di Indonesia. Jadi akhirnya Badan Penanaman Modal Nasional itu, nah, itu berfungsi lebih maksimal lagi. Jadi jawabannya intinya di situ. Kepercayaan terhadap Indonesia. Itu kepercayaan terhadap Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Jadi jawabannya adalah, udah jelas kan? Jawabannya A. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf saya percepat 5 menit gitu deh. Karena nanti sebentar lagi juga harus masuk ke kelas yang lainnya. Mungkin yang sore ini saya cepatin sedikit 5 menit, tapi saya sudah memaksimalkan semua penjelasan itu dengan harapan adik-adik bisa paham kenapa itu jawabannya. Karena selalu dari awal saya bilang kita harus mengerti kenapa itu jawabannya. Nah, itu butuh banyak pendengar, banyak membaca, dan banyak memahami siapapun yang menjelaskan. Nah, tentunya penjelasan yang paling bagus adalah kita membaca buku dan kita bisa mengambil intisari dari yang kita baca tadi. Karena sejarah itu hafal tahun keren, tapi lebih paham makna di balik peristiwa itu lebih keren lagi. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Yuk.